Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan dimanapun berada, khususnya para penggemar anggur. Mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada hari ini, hari Minggu, tanggal 26 Juni 2022, saya akan berbagi cerita atau pengalaman tentang penanaman anggur dalam pot berukuran kecil ya, pot mini. Nah, ukuran diameter atas kita bisa lihat kurang lebih lebar diameter atas ini adalah 24 cm. Nah, lebar tinggi pot kurang lebih 24 cm juga sama. Kita drafting pada tanggal 10 12 bulan 12 tahun 2021 dengan anggur peles ya, yang dimana di sini sambungannya, artinya pohon ini baru berusia 6 bulan, batangnya baru sebesar ini, masih kecil ya, kecil karena potnya juga kecil. Tetapi pada saat usia 3 bulan kita hentikan karena ada pertumbuhannya cukup baik dan sudah mencapai hampir 4 meter. Kita sisakan kurang lebih ini 2 meter, lalu saya lilitkan gitu. Dan setelah dipotong keluarlah tunas ini 1 2, dan ini kecil nih keluar 3. Dan yang tunas yang pertama ini membawa bunga dan akhirnya menjadi buah, 1 malai atau 1 dompol, 1 tandan. Nah, kebetulan beri anggur peles ini memang kecil, kelihatannya kecil, bentuknya kecil, memang kelihatannya kecil, dan warnanya merah, merah. Rasanya manis, layak konsumsi, dimana sebelumnya anggur lokal ini yang bawah sebelum dipotong kita sambung dengan anggur peles ini, rasa buahnya asem banget gitu, kecut kalau bahasa orang pengangguran. Nah, lalu media tanam yang kita gunakan 100% menggunakan sekam bakar ya. Sekam bakar full tanpa menggunakan campuran apapun, baik tanah ataupun kotoran hewan, tak kita gunakan di sini. Ini murni sekam bakar saja, tetapi kita berupaya memenuhi unsur makro dan mikronya 100% menggunakan pupuk buatan pabrik ya, luaran pabrik, dimana kita gunakan untuk melengkapi kebutuhan unsur hara makro dan mikronya. Kita gunakan 4 jenis pupuk, tapi maaf kita bukan promosi merek ya, karena memang ini hanya sebuah pengalaman saja, dimana pupuk ini kita rakit menjadi satu dengan komposisi kita buat pekatan 100 ml air. Dari 4 jenis ini kurang lebih kita kumpulkan dari keempat ini untuk 100 ml air atau 1 liter ya, maaf, untuk 1 liter air kita ambil dari 4 bagian pupuk ini kurang lebih di angka 250 gram dari 4 jenis ini ya, dimana kemasan ini masing-masing 1 kilo. Ada yang 100 gram dari kebutuhan air pekatan 1 liter itu, ada yang 200. Nah, tergantung berapa kebutuhan nutrisi yang akan kita buat. Di suatu kesempatan mungkin saya akan bahas secara detail
tentang bagaimana cara meracik atau membuat racikan pupuk abemik yang biasa digunakan oleh para hidroponik ya, para pelaku hidroponik menggunakan pemupukan menggunakan abemik ya. Nah, untuk abemik yang kita gunakan menggunakan keempat jenis pupuk yang empat ini, diantaranya yang menurut saya untuk memenuhi kebutuhan unsur hara tanaman ini dibutuhkan unsur N dan CaO yang terdapat dalam kalnit ini, yaitu kalsium nitrat. Nah, ini nitrat, ini kalsium. Lalu magnesium, ada MgO, dan sulfur, ini S ya. Kandungannya sudah tertera sesuai standar pabrik atau standar SNI ya. Lalu pupuk makro majemuk, nah, natrium dan fosfor ya, atau kalau dalam bahasa yang biasa petani gunakan ini P ini adalah maksudnya TSP ya. Petani tradisional biasa menggunakan TSP. Nah, ini yang dimaksud TSP ini adalah fosfor ya. Nah, kandungan yang di sini tertera di sini. Dan yang ini adalah pupuk makro majemuk, terkandung fosfor juga dan kalium. Nah, kalium ini persentasenya memang ini tinggi karena memang ini khusus untuk fase tanaman fase generatif ya, seperti ini untuk fase generatif. Ini juga untuk generatif. Untuk vegetatif, nah ini standar vegetatif ini segini nih. Kebutuhan natriumnya di angka 15,5%. Kalsiumnya 26%, dan ini juga masuk pada fase masih untuk fase vegetatif atau masa pertumbuhan ya. Nah, ini masuk di angka 12 untuk nitrogen untuk masa generatif atau masa pembuahan. Nah, seperti ini. Tetapi ini juga bisa digunakan pada masa vegetatif. Tinggal kita mencampur atau berapa bagian yang kita gunakan. Untuk angka 12 ini setara dengan 15% yang terdapat pada kalnit, pada kalsium nitrat ya. Nah, seperti ini magnesium. Dan ini juga. Nah, ini juga. Pada pola tanam tradisional, para petani biasa menggunakan pemupukan menggunakan NPK ya. Yang dimaksud NPK ini terdiri dari natrium, fosfat, fosfor atau fosfat, dan yang ketiganya K-nya itu maksudnya adalah kalium ya. Jadi disingkat dengan bahasa yang sudah populer hari ini di kalangan petani, yaitu NPK. Ada yang menyebut NPK daun, ada yang menyebut NPK buah. Nah, NPK daun adalah masa vegetatif, di mana masa vegetatif ini tidak boleh kurang dari 15,5 dan kalsiumnya 26. Lalu segini sininya. Nah, mungkin pada bagian khusus nanti kita akan bahas bagaimana cara meracik atau mengkomposisikan sehingga kebutuhan unsur hara atau pupuk yang dibutuhkan oleh tanaman ini memenuhi kebutuhan si tanaman itu sendiri. Nah, kembali pada tanaman anggur ini sendiri, sesuai topik bahwa kita di sini mereview jenis tanaman bonsai ya. Kita namakan saja ini adalah tanaman bonsai anggur dengan menggunakan media yang sedikit ya. Artinya minimalisasi kebutuhan media tanam, karena memang pada dasarnya akar ini tidak terlalu banyak membutuhkan media yang cukup besar, dengan alasan menurut saya adalah efisiensi dan efektivitas akar dalam penyerapan unsur haranya. Yang penting unsur haranya tercukupi, sekecil apapun medianya tapi akar bisa menyerap dan kebutuhan tanaman bisa terpenuhi. Akhirnya pertumbuhan berlangsung dan menghasilkan pada cerita akhir adalah buah, sesuai yang diharapkan oleh para petani. Buah berbentuk sesuai kodratnya,
Nah, dan mungkin inilah yang dimaksud media tanam atau tempat akar hidup, di mana akar ini hanya membutuhkan media atau tempat mengikat akar sehingga akar bisa tumbuh leluasa di dalam media tanam itu sendiri. Jadi intinya media tanam ini hanyalah tempat tinggal diam si akar ya. Apa bedanya kita tinggal di rumah yang kecil dan rumah yang besar, tetapi asupan makanan yang kita konsumsi tidak ada, akhirnya ancaman lemas dan ya, sakit-sakitan lah. Mungkin itulah sepenggal cerita pengalaman pribadi saya tentang apa yang saya tahu dan saya pahami tentang media tanam dan tanaman itu sendiri. Akhirnya menghasilkan tanaman anggur dengan pola bonsai seperti ini, menghasilkan buah yang sesuai dengan harapan yang saya harapkan. Nah, dengan demikian kepada rekan-rekan dimanapun berada, khususnya yang berada di kampung saya sendiri ataupun di wilayah desa Binakarya, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, rekan-rekan yang biasanya senang membuat atau berkreasi membuat tanaman bonsai dari berbagai jenis macam tanaman, makanya tidak ada salahnya bagi rekan-rekan semua untuk membuat bonsai anggur di halaman rumah masing-masing sebagai hiasan rumah, teras rumah masing-masing. Dengan bonus kedua yaitu adalah buah anggur yang siap dikonsumsi oleh keluarga kita sendiri, di mana buah anggur ini sangat bermanfaat, kandungan vitaminnya sangat lengkap, sangat baik untuk kesehatan tubuh kita. Demikian informasi ini kita sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semua dimanapun berada. Salam tani dan salam menanam anggur. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.